Boleh mampir sebentar? Aku buatkan teh. Selamat datang di Teman Tidur. Di sini cerita kelam dibisikkan perlahan, bukan untuk menakuti, tapi menemani malam sepi yang mungkin tidak benar-benar sendiri. Di sebuah desa yang tenang tersembunyi di kaki bukit yang berkabut, hiduplah seorang perempuan bernama Sekar. Ia tinggal di rumah kayu besar bergaya kolonial, dikelilingi taman bunga dan pohon-pohon tua yang rimbun. Sekilas, ia tampak seperti perempuan muda berusia 20-an. Kulitnya mulus, matanya bening, lekuk tubuhnya menggoda. Tapi orang-orang tahu, Sekar sebenarnya sudah berusia lebih dari 50 tahun. Tidak pernah ada yang benar-benar tahu siapa Sekar. Ia datang ke desa itu lebih dari 2 dekade lalu, bersama seorang lelaki yang ia perkenalkan sebagai suaminya. Lelaki itu menghilang setelah beberapa bulan. Sekar menangis, bilang suaminya selingkuh dan pergi bersama perempuan lain. Warga bersimpati, namun kejadian serupa terus berulang. 8 kali Sekar menikah, 8 kali pula suaminya menghilang tanpa jejak. Lama-lama warga desa mulai merasa ada yang tidak wajar. Beberapa memilih pindah, entah karena takut atau tidak tahan dengan hawa dingin yang tak masuk akal di sekitar rumah Sekar. Tapi Sekar tetap tinggal, menyendiri, merawat taman bunganya, membakar dupa dan sesajen tiap malam Jumat. Suatu Jumat pagi, Sekar ke pasar. Ia membeli ubo rampe untuk sesaji, bunga melati, daun sirih, minyak cendana, dan kemenyan. Hari itu matahari tertutup mendung tipis dan angin sejuk berembus dari utara. Dalam perjalanan pulang, motornya tiba-tiba mati di tengah jalan sunyi yang membelah sawah. Sekar turun, mencoba menyalakan mesin. Gagal. Lalu muncul seorang pemuda dengan motor trail. Jaketnya lusuh, rambutnya berantakan, membawa ransel besar. "Mogok ya, Mbak?" tanyanya sopan. Sekar mengangguk, tersenyum tipis. Pemuda itu, Arga namanya, membantu menuntun motor ke bengkel terdekat. Setelah selesai, ia menawarkan untuk mengantar Sekar pulang. Boleh mampir sebentar? Aku buatkan teh. Rumah Sekar terasa sejuk dan tenang. Aroma dupa dan melati menggantung di udara. Sekar menyeduh teh dan menghidangkannya di meja kayu tua. Tanpa disadari Arga, teh itu sudah dicampur sesuatu. Sekar menatapnya dari balik uap teh. Bibirnya tersenyum. Tak lama, Arga mulai merasa aneh. Sekar tampak makin memesona. Ia memperhatikan gerak tubuh Sekar saat perempuan itu menyiapkan makan siang. Tubuhnya ramping, pinggulnya bergoyang pelan. Arga menelan ludah. Sekar melirik dari sudut matanya. Aduh, ada semut menggigit pundakku. Bisa tolong lihatkan, Mas? Seolah tidak sepenuhnya sadar, Arga perlahan mendekat. Sekar memalingkan wajah, menyibak rambut panjangnya, memperlihatkan punggungnya yang terlindung kain tipis. Arga menatap tanpa suara, tubuhnya kaku seolah dikunci sesuatu yang tak terlihat. Dan, seperti kisah lama yang kembali terulang, hanya dalam hitungan hari warga desa kembali berbisik, Sekar sudah menikah lagi. Arga kini tinggal bersama Sekar, tapi jauh dalam benaknya ada sesuatu yang mengganggu. Suatu malam ia mendengar suara seperti rintihan dari balik dinding rumah. Penasaran, ia menyusuri lorong dan menemukan sebuah pintu tua di belakang rumah, terkunci. Bau anyir menyeruak dari celah bawah pintu. Keesokan harinya, saat Sekar pergi ke pasar, Arga mencoba membuka pintu itu dengan besi congkel. Di dalam, ia menemukan ruangan berdebu dan gelap. Lantai kayu bagian tengah terlihat berbeda. Saat ia mencongkelnya, bau busuk menyergap lubang dalam. Dan di dalamnya, kerangka manusia. Arga mundur ketakutan. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara. Lagi ngapain, Mas? Sekar berdiri di ambang pintu. Matanya dingin, senyumnya hilang. Sudah kubilang, jangan pernah penasaran dengan apa yang kularang, Mas. Kenapa kau melanggar? Ayo keluar. Aku sudah membuat teh melati untukmu. Arga tidak memahami dengan apa yang terjadi. Dia tahu ada yang tidak beres di rumah ini, dan pemandangan yang dia lihat bukan mimpi. Tapi entah kenapa mulutnya tiba-tiba kaku, dia tidak bisa berpikir dan berbuat apapun. Ada kekuatan yang membungkamnya, seperti kerbau dicocok hidung,
Arga nurut saja mengikuti Sekar keluar dari ruangan itu. Sekar kembali mengunci ruangan itu dan menggandeng tangan Arga ke beranda depan rumah. Mereka menikmati teh melati di depan rumah. Beberapa tetangga yang melintas menyapa Sekar dan Arga. Sekar terlihat sangat santai membalas sapaan mereka, dan Arga terlihat seperti menikmati sekali teh buatan Sekar. Sejak malam itu Arga merasa tubuhnya lemas, tidurnya gelisah. Mimpi buruk menghantuinya. Suara-suara lelaki memanggil dari balik tanah. Tubuh-tubuh tenggelam dalam lumpur. Pagi itu, Arga bertemu dengan seorang kiai tua yang tinggal di ujung desa. Sang kiai menatap Arga lama, lalu berkata lirih, "Kamu sedang tidak sendiri. Ada yang menumpang di ragamu." Arga akhirnya diruqyah. Tangis pecah, tubuhnya bergetar muntah-muntah. Dan pelan-pelan pengaruh Sekar lenyap. Kiai itu kemudian membuka rahasia. Semua suami Sekar hilang dan tidak ada yang pernah ditemukan. Tapi ia yakin semuanya masih di dalam rumah itu. Arga kembali ke rumah Sekar. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Kiai dan beberapa warga ikut, menyamar dari kejauhan. Saat malam tiba, Arga masuk ke kamar Sekar, pura-pura seperti biasa. Sekar yang merasa sudah menang, bersikap manja. Tapi ketika Arga menyelinap ke ruang tua itu lagi dan membuka lantai, warga datang. Sekar menjerit, mencoba lari. Tapi tak sempat. Lubang itu dibongkar, 8 kerangka ditemukan, dibungkus kain putih dan sesaji. Salah satu kain bertuliskan nama Arga. Wajah Sekar mendadak berubah. Kulitnya keriput, matanya cekung, rambutnya berubah putih kusut. Ia meraung seperti binatang terluka. Kiai membacakan doa dan mengusir Sekar dari desa. Wanita itu lari ke hutan, menghilang di telan kabut. Rumah tua itu kini kosong. Tapi orang bilang, kalau lewat di malam Jumat masih tercium bau melati dan terdengar suara rintihan dari balik lantai kayu. Cerita ini mungkin berakhir, tapi jejaknya belum tentu hilang. Siapa tahu sesuatu masih mengintai, menunggu. Dan mungkin kamu yang berikutnya, klik like kalau kamu suka cerita semacam ini, dan tulis di komentar kalau kamu punya kisah horor yang ingin dibagikan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.